Selamat siang Bapak Ibu, kita tunggu ya. Untuk pematerinya masih ada proses dalam bergabung, jadi kita tunggu dulu. Baik, hari ini nanti kita akan membahas tentang kegiatan Agriculture 2025 yang akan dilakukan di Surabaya, seperti itu. Nah, ini nanti narasumbernya ada Presiden Agricol sendiri, yaitu Uda Fikrianda, kemudian ada Bapak Sayyid Marifatullah, selaku mentor dan pengurus Agricol, kemudian ada Mbak Nurul, Kak Nurul ya, sebagai panitia dari Agricol Fest, seperti itu. Kemudian ada nanti Mbak Meza juga sebagai panitia Agricol Fest. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan tanya-tanya di chat gitu ya, terkait bagaimana nanti mekanismenya, atau mungkin tema konferensinya seperti apa, kalau saya bidangnya seperti ini bolehkah gitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu, kalau narasumbernya sudah hadir semua, bisa tanya melalui kolom chat di live IG ini. Oke, ini Mbak Nurul sudah mulai bergabung. Nah, kita tunggu yang lainnya dulu ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa nanya gitu ya, terkait perbedaan gitu ya antara workshop dengan kelas-kelas Agricol itu ya, karena meskipun temanya sama tapi formatnya berbeda gitu ya. Jadi makanya nanti ada perbedaan fasilitas maupun investasinya. Oke, kita masih menunggu untuk narasumber yang lain. Ya, ini sudah mulai
bergabung gitu nggih, Mbak Nurul dalam proses Kak Nurul seperti itu. Nah, ini juga sudah bergabung juga Pak Sayyid ya, selaku mentor maupun pengurus Airicall. Nah, ini juga udah Fikri selaku apa namanya? Presiden Airicall juga sudah mulai bergabung. Nah, ini ada Pak Hasto juga sudah melihat nih. Sebentar ini saya ganti paketan dulu. Halo, apakah sekarang masih putus-putus? Ini sudah saya terima, tapi apa namanya? Tidak bisa ya? Oh, udah lancar ya. Terima kasih Pak Hasto untuk komentarnya. Ini sudah saya terima Mbak Kak Nurul dan udah Fikri untuk bergabung. Masih belum nampak ya sinyalnya saya atau udah Fikri nggih? Udah Fikri sudah saya izinkan bergabung. Sudah saya terima. Sebentar ya Bapak Ibu masih proses teknis untuk join. Halo, assalamualaikum. Udah saya bergabung. Waalaikumsalam udah. Udah. Bagaimana kabarnya udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga udah baik. Tunggu yang lain dulu ya udah nggih. Ada siapa namanya? Mbak Nurul belum ini. Akbar. Aku lupa ngeprintnya, harusnya dibalik. Layar udah. Dibalik. Kalau nggak dibalik, malah terbalik di layar.
Udah ini saya terlihat enggak udah? Di saya enggak terlihat ya? Udah. Terlihat. Masih ada ya? Mbak Kayaknya ya. enggak terlihat. Heeh. Sudah. Tak betul. Hmm. Kamu menurut dikit. Nah, ya 1, 2, 3. Lagi 1. Ya. Siapa yang belum? Ini Pak Sayed sudah saya undang sama Mbak Nurul itu sudah saya terima tapi enggak masuk terus ya udah. Nah, ini udah. Ini Pak Said mesti. Oh. Ini Pak Sayed ini. Bagaimana Pak Sayed kabarnya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayed ini dan terbangnya Scopusnya udah tambah terus sudah ini udah. Alhamdulillah. Itu beliau udah punya ID Skop. Iya, sebentar lagi udah. Tak fotoin saya kurang maju. Ketok Jamil. Nah, ini. Ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2. Yes. Ini Mbak Nurul sama Mbak Meza ya belum hadir ya? Ini Mbak Mbak Meza mulai bergabung udah ya? Nah, ini Mbak Meza ya sudah bergabung ya. Selamat siang Mbak Meza. Ini punya udah macet ya? Oh, aku Udah yang macet ya? masih. Mbak Meza juga macet ya Pak ya? Ya, Mbak Meza sama udah ini macet kabarnya. Aku lagi ngetu WhatsApp. Mbak Meza. Ini Mbak Nurul ada kendala untuk bergabung udah jadi kita mulai aja nggih. Boleh. Sambil ya. Sambil nunggu Mbak Nurul sama Mbak Meza gitu nggih. Baik, kita mulai ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah ya pada siang hari ini iRecall mengadakan sesi Q&A gitu ya terkait program-program iRecall Fest 2025 yang akan dilakukan di Surabaya, insya Allah di Hotel Cleo, sudah fix ya tempatnya di Hotel Cleo. Di iRecall Fest ini kita ada beberapa program seperti itu. Ada program kelas dan yang paling utama yaitu konferensi internasional 4 iRecall. Jadi ya program utama iRecall Fest yaitu adalah konferensi gitu ya, konferensi internasional seperti itu. Nah, untuk beberapa
program, nanti ada yang disampaikan Pak Said gitu ya, terkait program-program e-recall, nanti Pak Said bisa menyampaikan beberapa promosi gitu Pak. Kemudian udah Fikri nanti juga menyampaikan gitu ya beberapa juga. Halo, udah Pak Said, apakah Aman. lancar sih? Aman ya. Oke, untuk pertama mungkin udah bisa apa yang disampaikan, silahkan. Kamu dulu dong. Jadi menjelaskan festival itu isinya apa aja, berapa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu ya, bertanya langsung biar enggak, aduh mau tanya, kalau kan hanya di chat gitu ya, maksudnya hanya bentuk teks. Kalau di sini kita langsung nanti jawab langsung. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar gitu ya, komentarnya mau tanya apa. Baik, yang saya sebagai panitia e-recall Fest ya 2005, saya akan menjelaskan sedikit gitu nih tentang rangkaian acara e-recall Fest yang akan dilakukan di Surabaya. Nanti kita mulai pada tanggal 14 sampai tanggal 20 April gitu nih 2025, yang semua kegiatan akan kita laksanakan di Hotel Cleo, di Hotel Cleo Surabaya gitu nih. Nah, untuk nanti lebih detail gitu ya, bisa cek gitu ya flyer Instagram kita terkait konferensi. Kemudian nanti juga ada, kalau mau lebih detail lagi, kita ada Google Form gitu ya. Nah, nanti dicek saja kalau pengen kepo, pengen lihat detailnya gitu ya. Oke, yang pertama nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 nanti ada workshop Scopus artikel kualitatif yang akan dimentori oleh Presiden e-recall sendiri, yaitu Uda Fikrianda. Kemudian setelah itu nanti tanggal 15 April kita ada workshop Scopus artikel SLR yang akan dimentori juga oleh Uda Fikrianda. Kemudian selanjutnya hari selanjutnya yaitu Rabu 16 April 2025. Nah, ini kita puncak acara seperti yang saya sampaikan tadi. Acara yang utama yaitu konferensi e-recall yang keempat seperti itu. Ini adalah konferensi internasional ya Bapak Ibu ya. Konferensi internasional. Jadi Bapak Ibu yang atau mahasiswa S2 gitu ya, biasanya kan membutuhkan gitu ya, membutuhkan untuk syarat sidang tesis atau sebagainya gitu ya. Nah, dan salah satu syaratnya adalah mengikuti konferensi internasional dan bidangnya bisa masuk ke bidang bahasa. Kami di sini e-recall adalah bidangnya pendidikan bahasa atau bahasa gitu ya. Nanti bisa join di e-recall konferensi yang akan diadakan pada 16 April 2025. Nah, untuk international conference ini juga nanti kita ada dua skema, bisa offline maupun online. Jadi yang bisa hadir yang dekat-dekat dekat-dekat Surabaya gitulah, bisa ya langsung hadir saja gitu ya ke ke konferensinya, karena ini terbilang harganya tidak terlalu mahal gitu ya, dengan harga 400 gitu ya. Ini yang early bird ini Bapak Ibu nanti mendapatkan bisa pertama ada sertifikatnya, kemudian mendapatkan proceeding gitu ya, kalau menjadikan syarat sidang atau sebagainya. Kemudian di sini nanti ada dapat 2 kali coffee break, jadi Bapak Ibu jangan khawatir lapar gitu ya. Nanti di konferensi e-recall ini ada 2 kali coffee break, kemudian dapat makan siang dan dinner juga, makan malam. Jadi kami memfasilitasi agar Bapak Ibu ini konsentrasi gitu ya, mengikuti e-recall Fest ini, konferensi ini, sehingga tidak lapar gitu ya. Itu jadi enak, sudah mendapatkan sertifikat, kemudian relasi juga nanti ketemu Pak Said dan Uda Fikri gitu ya, yang skopusnya sudah banyak sekali gitu ya, nanti bisa sharing langsung atau bertanya gitu ya. Nah, kalau online dengan langsung itu kan berbeda gitu ya. Nah, nanti bisa juga waktu konferensi e-recall ini. Jadi menyelam sambil minum air gitu nih, dapat sertifikatnya, bisa ujian, kemudian dapat benefit-benefit lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada tanggal 17 April 2025 kita ada workshop Scopus artikel book review. Nah, ini nanti artikel book review lah itu nanti kan ada kelas penelitinya, nanti bisa ditanyakan
kenapa apa perbedaannya gitu ya nanti. Nanti selanjutnya akan dipromosikan atau disampaikan oleh Pak Said selaku mentor artikel buku reviewnya. Tapi nanti sebentar ya, saya bacakan secara gambaran besarnya dulu. Kemudian untuk tanggal 18 April, kita ada agenda tentang konsultasi, skripsi, tesis, dan disertasi. Sebenarnya kita ada kelasnya ya untuk ini konsultasi tesis, skripsi, dan disertasi. Di sini kami tidak membuatkan ya, bukan yang saya pengennya yang bahasa lainnya itu jogi gitu ya, tapi tidak seperti itu. Jadi kami membimbing gitu ya, mendampingi dan mengarahkan gitu. Tapi yang menulis nanti tetap peserta. Di sini kami berharap dengan adanya kelas ini atau workshop ini nanti Bapak Ibu bisa mandiri gitu ya untuk melakukan penelitian atau menulis skripsi atau tesis atau disertasi secara mandiri gitu ya. Kemarin salah satu contoh dari peserta yang ikut mereka waktu sudah seminar gitu ya, proposal gitu dengan pembimbingnya, kemudian ternyata disuruh revisi banyak gitu ya, revisi banyak. Nah, salah satunya dari dari penguji proposalnya ini menanyakan grand teorinya mana ini, grand teorinya mana gitu ya. Dan mahasiswa ini kesulitan gitu ya untuk bertanya atau mencari sendiri gitu ya. Akhirnya mengikuti kelas iRecall dan kita bimbing gitu ya, arahkan di mana sih bisa menemukan grand teori gitu ya, tempat mencari referensi ini di mana lah. Alhamdulillah akhirnya peserta ini bisa berhasil gitu ya menyelesaikan skripsinya. Jadi benefitnya seperti itu dari recall, kita bisa mendapatkan ilmu, bisa implementasikan dan bisa mengerjakan skripsi atau disertasi kita secara mandiri seperti itu ya. Nah, ini untuk konsultasi skripsi, tesis atau disertasi. Kemudian untuk selanjutnya pada tanggal 19 April 2025 kita ada workshop persiapan S3, S2, S3 luar negeri. Nah, ini nanti akan dimentori langsung oleh Presiden Ericol, yaitu Uda Fikrianda. Dan alhamdulillah pada kelas ini persiapan S2, S3 ini sudah ada yang bisa tembus S3 di luar negeri, di UK ya sepertinya ya udah ya. Halo? Ya, betul. Udah di UK ya udah ya. Nah, kemarin yang mementori juga Uda Fikrianda. Kemudian selanjutnya ada workshop fokus artikel naratif. Nah, ini nanti kita adakan pada 20 April 2025 yang nanti akan dimentori langsung oleh Pak Hasto Hadi ya. Nah, beliau ini sudah melalang-lalang gitu ya untuk artikel fokusnya gitu ya. Bimbingannya juga sudah banyak gitu ya yang terbit gitu ya. Untuk artikel riset gitu ya. Nah, ini beliau pada workshop ini fokus pada artikel naratif seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau join gitu ya, bisa dikepo-kepoin gitu ya di postingan Instagram itu ada flyer-flyernya terkait workshop untuk Ericol rangkaian kegiatan Ericol Fest 2025 yang ada di Surabaya. Baik. Itu mau dari saya. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan langsung tanya saja di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya ini dari Uda Fikri, nanti silakan Uda. Ke Pak Said dulu aja. Oke. Oke, Pak Said, saya juga Pak Said. Halo. Halo, ya. Lanjut Pak. Silakan Pak. Clear ya? Yes, terkait book review tadi ya? Yeah. Oke, gini, jadi untuk kawan-kawan semua ya yang pengen nulis artikel dan terbit di jurnal Scopus ya, terus berpikir sulit nggak sih ya, ya. Ini ada artikel yang paling cocok ya untuk pemula ya, namanya book review ya. Mungkin yang baru dengar, kalau sudah follow iRecall mungkin sudah sering dengar ya, kalau belum mungkin itu tadi ada namanya artikel book review. Nah, nanti kalau pengen tahu cara nulisnya dan sampai publish, nah bisa langsung ikut di kelas offline nanti ya, di bagian dari rentetan iRecall Fest ya, sekitar bulan April nanti ya, pertengahan April itu. Nanti bisa dicek di IG-nya tuh. Nah, nanti dijamin deh dibimbing sehari cukup nggak? Cukup ya, cukup banget nanti. Soalnya mentornya ini udah pengalaman, nanti ada
Mbak Yunita ini. Ini sudah puluhan ya artikel book review-nya, dan perlu kita ketahui ya, ini sombong nggak ini jadi untuk iRecall sendiri ya, kalau dibanding yang lain, satu artikel iRecall ini mengutamakan pembimbingan ya, jadi no joki-joki ya, nggak ada. Kalau mungkin yang lain ada joki, enggak, di iRecall ini enggak. Jadi kalau ikut kelas iRecall nanti ditargetkan ya intinya dari awal sampai nulis sendiri dan dibimbing intensif, dan kalau sudah selesai nanti menjadi penulis mandiri ya, kalau yang book review ya. Nah, jadi pokoknya habis kelas ini sudah bisa nulis book review sendiri, nanti bisa dikembangkan sendiri. Nah, dan tadi cukup nggak waktunya? Cukup ya, karena sudah di setting lah untuk bagaimana satu hari itu nanti bisa cukup dari awal materi sampai akhir, dan nanti mulai dari cari jurnal, dan pasti nanti dibimbing dan langsung praktek gitu, termasuk nanti bisa langsung ke sesi penulisan dan bisa bantu proofread juga langsung, karena offline ya, karena bisa lebih cepat gitu. Intinya ada artikel yang terindeks Scopus yang tidak sesulit yang dibayangkan ya oleh kebanyakan orang. Nah ini kalau pengen itu nanti ikut kelas book review-nya ini ya. Oke, itu cukup ya. Ini nanti kalau pengen detail lagi bisa cek di Instagram iRecall. Pak Said, apa namanya, perbedaan mungkin dari penonton gitu ya, bertanya gitu. Ini kan ada dua ya Pak ya, artikel book review ini ada formatnya yang workshop sama yang kelas peneliti. Ini bedanya apa sih Pak? Mungkin Oh gambaran. gitu. Oh kelas peneliti, ya iRecall ada dua ya tuh. Kalau kelas peneliti nanti bisa sampai 2 bulan dan sampai ada yang 6 bulan gitu ya. Jadi pendampingannya ada yang sampai submit dan sampai publish, biasanya online ya. Nah, tapi kalau yang workshop ini nanti offline langsung sehari full gitu. Dan alhamdulillah peserta yang dari iRecall kan sudah ratusan ya, dan yang sudah publish lebih dari 150 ya. 100 berapa itu? Hampir 200 ya. Nah, jadi nggak usah diragukan lagi. Jadi memang di IG-nya iRecall sudah ada semua itu ya, nama-namanya, artikel keberapa. Nah, lebih dari 150 artikel lah, dan semuanya terindeks Scopus Q1, Q2 gitu. Jurnalnya ya, terbit di jurnal yang terindeks Scopus Q1, Q2, karena targetnya memang Q1, Q2 itu. Nah, nanti bisa join kalau mau kelas online ya. Tadi kalau mau langsung ketemu dan dibimbing langsung satu hari penuh ya, bisa ikut workshopnya di acara iRecall Fest nanti bulan April. Ya. Oke, ada lagi yang mungkin perlu saya sampaikan? Kayaknya sudah cukup ya Pak. Cukup ya, oke. Kalau ada pertanyaan, kalau jadi dari penonton bisa langsung ditambahkan ke kolom komentar gitu ya, terkait workshop penulisan artikel book review di jurnal Scopus Q1 maupun Q2. Oke, terima kasih Pak Said atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kepada Uda Fikri saya persilahkan Uda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Dimanapun kalian berada, ini yang nonton udah berapa ya? Pertama-tama ya alhamdulillah, iRecall masih eksis sampai detik ini ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya. Apapun rintangannya, apapun cobaannya, iRecall masih bertahan sampai detik ini. Dan iRecall Fest atau iRecall Festival sudah berlangsung setidaknya udah berapa kali ya?
3 kali ya mungkin ya. Iya, 3 kali. Udah. Jadi penyelenggaraan acara tahunan iRecall itu terus mengalami kemajuan atau perkembangan. Dulu kita masih fokus pada konferensi internasional saja ya dulu. Terus habis itu kita menimbang-nimbang karena kita ini juga kebetulan menyediakan pelatihan atau workshop penulisan artikel Scopus, daripada dipisah ini dijadiin satu gitu ya. Untuk kegiatan ini offline itu antara konferensi internasional dan workshop penulisan artikel Scopus gitu ya, terutama yang offline. Dan itu ada aja. Suaranya masuk nggak? Masuk. Aman. Masuk. Aman ya. Oke. Ya, jadi melihat perkembangan yang ada daripada workshop ataupun pelatihan penulis artikel Scopus itu dipisah, ini kami saja. Jadi setiap tahun kami akan mengunjungi kota-kota yang ada di Indonesia, dimanapun itu, ya. Nanti akan bergiliran. Dan terutama tergantung dengan adanya kerjasama. Jadi teman-teman yang ini ya, teman-teman yang merupakan dosen atau rektor, dekan universitas, dimanapun Anda berada, kalau Anda tertarik untuk bekerja sama dengan iRecall untuk mengadakan iRecall Festival, ya, silakan hubungi kami. Kemarin sudah ada beberapa kampus yang menghubungi dan ada UNU Yogyakarta. Sebenarnya dulu sudah pernah kita mengadakan iRecall Festival di Yogyakarta, ya Mbak Nita ya. Tapi ada tawaran, ada undangan untuk kerjasama mengadakan iRecall Festival sekaligus konferensi internasional. Kami masih bisa menerima ya, jadi tidak masalah mengulangi kembali iRecall Festival kedua kalinya di Yogyakarta ya, Insya Allah itu di 2026. Tapi nanti ya kami godok lagi, kami jajagi kembali karena kemarin baru ini ya, ngobrol-ngobrol lewat WA saja ya. Kebetulan yang menghubungi kami juga merupakan anggota iRecall ya, yang kebetulan merupakan dosen di UNU Yogyakarta. Terus ada juga tawaran dari UIN, Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, itu ada juga ya. Kemungkinan kalau memang fix itu di Batu Sangkar atau di Tanah Datar itu pada tahun 2027 ya, 2 tahun kemudian. Nah ini silakan ya. Jadi karena kegiatan ini dilakukan hanya setahun sekali, kami siapa yang duluan aja gitu. Siapa yang duluan tertarik bekerja sama untuk mengadakan iRecall Festival ini, yaitu yang kami ladeni gitu ya kira-kira ya. Dengan tentunya nanti ada penjajakan sampai yang final yaitu MOU dan seterusnya. Itu nanti digodok lagi ya. Silakan aja Anda menghubungi kami untuk bekerja sama pada penyelenggaraan iRecall Festival selanjutnya. Itu untuk iRecall Festival. Jadi yang awalnya konferensi internasional sudah bertransformasi menjadi iRecall Festival. Jadi pelatihan workshop offline itu dijadikan satu dengan konferensi. Jadi itu ya teman-teman ya. Dan ini sudah periode ketiga untuk iRecall Festival. Sementara untuk konferensi internasional ini sudah yang keempat ya. Sudah yang keempat. Ya tadi sudah disampaikan semuanya. Silakan teman-teman yang merupakan
akan yang bidang keilmuannya adalah pendidikan bahasa, ya pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan bahasa apa? Kalau di daerah-daerah lain ada pendidikan bahasa apa lagi? Pendidikan bahasa Sunda ada nggak ya di Jawa Barat? Atau pendidikan bahasa Minang ada nggak di Sumatera Barat ya? Nah, itu silakan ya, silakan bergabung. Pendidikan bahasa Prancis apa aja lah ya. Untuk saat ini kami masih membatasi diri ya terutama internasional pada pendidikan bahasa. Apakah tahun depan kita perlebar lagi bidang keilmuannya atau ruang lingkupnya kepada pendidikan secara umum? Nah ini nanti ya akan ada pembahasan-pembahasan. Siapa tahu nanti kita lebarkan lagi menjadi pendidikan karena pendidikan bahasa saja kayaknya terlalu kecil gitu ya. Kalau pendidikan secara umum mungkin lebih banyak yang tertarik bergabung gitu ya, Mbak Yunita ya. Oke. Itu terus saya kira investasi yang kami kenakan kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti workshop yang ada dan juga konferensi ya, itu udah yang paling murah menurut saya. Ya Mbak Yunita ya, itu udah yang paling murah. Kemarin mungkin bervariasi ya, terutama yang terakhir Airicol Festival di Bali dan juga konferensi internasional di Bali itu masih lumayan tinggi ya atau mahal ya, 1 jutaan. Kenapa? Karena lokasinya di Bali. Itu kan Anda tahu ya tarifnya tarif internasional. Tapi di Surabaya saya kira nggak perlu kita mahalkan. Dan kalau Anda membayangkan atau memikirkan untung yang kami dapatkan, aduh nggak seberapa ya. Itu bayangkan aja kita mengadakan kegiatan di hotel gitu ya. Memang hotelnya nggak terlalu besar. Ini hotel bintang berapa ya Pak Said ya? Hotel Clio itu. Jadi ya kami juga mengantisipasi takutnya jumlah peserta tidak terlalu banyak. Kami nggak perlu banyak-banyak presenter ya, nggak perlu banyak-banyak peserta juga. Yang terpenting adalah kita sharing ya. Jadi kan konferensi itu teman-teman tujuan utamanya adalah sharing, berbagi ilmu pengetahuan satu sama lain, atau wahana diskusi antara satu scholar ya, scholar itu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain. Kan itu inti dari konferensi itu seperti itu teman-teman ya. Oh ternyata ada penelitian tentang ini, oh ada penelitian tentang itu dan seterusnya. Dan juga sebagai ajang silaturahmi antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain, peneliti satu dengan peneliti yang lain. Itu yang terpenting dari konferensi. Bukan apa-apa sih ya. Kalau untuk publikasi, nah ini juga satu hal yang jadi PR menurut saya ya. Konferensi itu sering dijadikan ajang untuk publikasi ya, kewajiban publikasi baik sebagai mahasiswa atau dosen gitu ya, terutama ya proses reviewnya nggak terlalu ketat, padahal ya nggak gitu seharusnya ya. Konferensi itu lagi-lagi ya bukan ajang publikasi, bukan publikasi ya di jurnal gitu ya. Nah tapi dalam praktiknya yang namanya konferensi internasional ataupun konferensi ilmiah semacam ini itu selalu digabungkan atau disandingkan dengan publikasi jurnal gitu ya. Makanya banyak yang tanya itu kayak kemarin-kemarin ya Mbak Yunita ya, itu nanti artikelnya terbit di jurnal terindeks Sinta berapa kayak gitu-gitu ya. Nah itu saya sangat menyayangkan sebenarnya. Kalau untuk publikasi ya Anda langsung ke jurnal aja gitu. Ngapain ke konferensi kan gitu. Makanya kami di Airicol ini artikel yang dipresentasikan itu tidak harus yang original gitu ya Mbak Yunita ya. Jadi artikel yang sudah terbit di jurnal pun itu diperbolehkan untuk dipresentasikan. Karena itu ya lagi-lagi esensi dari konferensi itu bukan untuk publikasi, bukan, tapi untuk silaturahmi dan juga berbagi ilmu pengetahuan ya satu sama lain. Jadi silakan teman-teman yang tertarik untuk bersilaturahmi dengan saya, dengan Mbak Yunita, dengan Pak Said itu gabung di konferensi ya. Dan terutama topik-topik penelitian yang menurut Anda ya atau menurut kita
menarik gitu ya, tapi belum banyak yang tahu. Nah, itu pentingnya konferensi. Jadi konferensi itu untuk mengetahui topik-topik penelitian yang baru, yang belum banyak yang tahu, dan juga untuk menggugah para peneliti yang lain untuk setidaknya mungkin ya siapa tahu tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dari topik yang Anda presentasikan. Nah, kayak gitu loh ya, yang namanya konferensi. Nah, saya kira itu konferensi ya, dan investasinya nggak terlalu mahal ya, ini murah banget lah. Berapa Mbak untuk early bird ya? Early bird itu sampai tanggal 31 Januari ya? Ya Mbak Yunita. 1 Februari udah. 1 Februari, Yeah. 1 Februari. Yeah. Ya, beda 2 hari lah. 1 Februari. Nah, itu coba dimanfaatkan waktunya. Bedanya memang nggak terlalu jauh ya. Kalau yang early bird itu 400 ya, yang offline ya. Terus yang reguler, jadi nanti setelah tanggal 1 Februari itu investasinya berubah menjadi reguler. Yaitu 500 ya, beda 100 rupiah, 100 ribu aja ya. Nah, silakan ya. Kalau menurut Anda 500 itu masih murah ya nggak apa-apa ya. Investasi Anda berinvestasi yang 500 saja yang reguler ya. Tapi kalau Anda sangat menghargai uang 100 ribu ya buruan ya. Sebelum atau sebelum 1 Februari itu Anda segera mendaftarkan diri ya untuk menjadi presenter di Surabaya ya. Ini aja sudah ada beberapa calon presenter yang tadi saya sebutkan ya, dari UIN Mahmud Yunus Sumatera Barat, insya Allah akan mengikuti kegiatan ini, dan juga dari Jogja juga akan mengikuti kegiatan ini ke Surabaya. Bayangkan ya. Nah, apalagi yang ada di sekitar Surabaya. Kalau nggak ikut kok ya kebangetan ya. Gitu ya, Pak Said ya. Nah, jadi silakan teman-teman ya, teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 yang membutuhkan wahana atau ajang untuk ya implementasi diri gitu ya. Aktualisasi diri gitu sebagai peneliti, sebagai public speaker juga termasuk gitu ya. Untuk melatih public speaking itu ya di ajang-ajang konferensi seperti ini. Oke, itu tentang konferensi ya. Saya kira nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan dan langsung kepada ketua panitianya yaitu Mbak Yunita. Saya hanya mengantarkan saja. Pembicaranya ada yang dari luar negeri juga, yaitu Dr. Malik Ba. Itu sebenarnya teman saya waktu di Amerika dulu. Beliau merupakan dosen dan peneliti dari nama kampusnya ya, dari Senegal pokoknya ya, Senegal Afrika. Bidang keilmuan beliau adalah linguistik ya, itu masih masuk bidang I-Recall ya. Terus ada juga yang pembicara dari Mesir, itu langganan kami, yaitu Dr. Fatwa ya. Fatwa dengan D bukan fatwa dengan D, itu beliau mengingatkan karena beda arti ya Mbak Yunita ya. Fatwa dengan fatwa itu beda ya? Beda udah, iya beda. Dr. Fatwa itu dari Mesir, bidangnya juga linguistik Arab ya, linguistik bahasa Arab. Ya beliau ini luar biasa juga, meskipun orang asli Mesir, tapi suaminya orang Indonesia. Ya itu sering terjadi itu kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Mesir, itu kadang nikah dengan orang Mesir ya. Dan salah satunya adalah Dr. Fatwa. Dan tentu pembicara lainnya adalah Mbak Yunita ya, ini juga keynote speaker di konferensi kita ini, konferensi I-Recall, dan juga ada Pak Hasto Wohadi ya, atau Pak Hasto. Ini kebetulan pengurus I-Recall juga, dan beliau sekarang insya Allah akan segera melanjutkan kuliah S3 di Chungcheong University, Taiwan. Ini luar biasa ya. Jadi saya kira Anda jangan sampai
melewatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan orang-orang hebat seperti beliau-beliau. Oke, selanjutnya teman-teman, Mbak Yunita, tolong saya diingetin ya kalau mungkin terlalu panjang ngomongnya. Ya, untuk workshop yang akan kita laksanakan ada rangkaian acara iRecall Festival itu diantaranya sudah disebutin tadi ya. Yang insya Allah akan saya handle atau saya asuh itu yang pertama, dan ini hari pertama dari rangkaian iRecall Festival yaitu hari Senin adalah ini ya teman-teman ya. Ini tulisannya miring apa enggak Mbak? Enggak ya? Miring enggak saya tidak ya? Pak Said miring juga? Saya tidak kelihatan ya. Oh enggak kelihatan ya? Oke. Yang jelas ini, jadi saya akan mengasuh pelatihan artikel Scopus untuk metode penelitian kualitatif ya teman-teman ya. Penelitian kualitatif itu ada banyak banget. Ada studi kasus, ada multi kasus, ada apa lagi? Studi wawancara, ada studi observasi, ada autoetnografi dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda merupakan peneliti metode kualitatif, silakan ya bergabung di sini. Dan lagi-lagi ini sangat murah sekali ya teman-teman ya. Saya mendengarkan banyak suara gitu dari masyarakat, masyarakat akademik gitu ya. Aduh mahal banget ya untuk ikut kelas ataupun pelatihan Scopus iRecall ya gitu. Sebelumnya memang ini hampir 1,5 juta ya waktu di Bali. Nah ini kami dengan kebijaksanaan kami potong semuanya sampai 800.000 saja. Ini untuk reguler. Dan bahkan untuk early bird ya untuk Januari ini kami potong lagi menjadi hanya berapa Mbak Yunita? 600.000 aja ya. Jadi silakan manfaatkan, murah banget loh. Coba cari pelatihan artikel Scopus di hotel full service ya, 2 kali coffee break, 2 kali makan, seharian penuh, selain iRecall yang harganya cuma 600.000. Coba kalau ada yang seperti ini ya selain iRecall, silakan komen coba. Setahu saya nggak ada. Ilmu gimana ya, kalau masih ada yang hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan itu masalah ini ilmunya dengan investasinya lebih banyak, lebih mahal investasinya gitu ya, nggak sesuai gitu investasi dengan ilmu yang diberikan. Nah ini nggak tahu lagi. Saya kira ilmu yang Anda dapatkan akan lebih daripada uang yang Anda keluarkan di sini ya. Ini aja saya mungkin nggak dapat berapa lah. Ini nanti baliknya kalaupun ada untung gitu ya, baliknya ke iRecall juga, bukan ke saya. Coba bayangin. Oke. Itu hari pertama tanggal 14 14 April 2025 ya, hari Senin ya. Nah, selanjutnya Selasa kita ganti topik yaitu workshop penulisan artikel SLM. Oke. Ini beda lagi artikelnya. Kalau yang tadi artikel kualitatif itu berbasis data, dan sekarang untuk artikel SLR yaitu Systematic Literature Review itu tidak berbasis data, hanya berbasis kajian pustaka dan analisis gitu ya. Nah ini bagian tertarik juga silakan, harganya sama ya, investasinya sama, silakan yang mau ikut kelas ini. Kenapa kok harus ada early bird gitu ya? Karena itu untuk memastikan ini teman-teman, booking hotelnya. Paham ya? Jadi kalau Anda di akhir-akhir gitu ya, atau di udah mepet dengan acara baru bilang mau ikut, ya bisa aja sih, cuma kan kita harus memastikan yang akan ikut berapa orang gitu. Ini setidaknya kami berharap minimal sekali untuk bisa melanjutkan kegiatan ini ya, untuk workshop ini 5 orang saja ya, 5 orang saja kita tetap melakukan acara ini, workshop ini ya, pelatihan ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi
bagi teman-teman yang betul-betul ingin belajar, ikut kelas workshop, silakan ya segera daftar. Yang early bird, yang yang early bird gitulah ya. Jadi yang 600.000 aja. Jadi biar ada kami hotel itu bisa langsung booking gitu, untuk ruangannya, untuk hotel. Paham ya? Oke, terus yang tanggal 16-nya itu udah jelas konferensi ya, ingat ya. Dan selanjutnya yang hari Kamisnya tanggal berapa tadi? 17 itu yang workshopnya Pak Said dengan Mbak Yunita, yaitu artikel book review. Saya kira iRecall sudah terkenal dengan pelatihan artikel book review-nya. Anda kalau tertarik belajar langsung dengan kami, ya tatap muka seperti itu, silakan ikut yang di Surabaya ya. Terus jangan lupa Mbak Yunita juga Pak Said nanti ketika di Surabaya itu kasih tahu juga ya. Mungkin satu hari itu kan nggak langsung selesai ya. Nah, bagi teman-teman peserta workshop ini yang mau mengikuti yang ingin dibimbing lebih lanjut, itu ada kelas yang tersendiri. Mungkin gitu ya Mbak Yunita ya, kelas lanjutannya atau online. Oke. Terus ini yang hari Jumat nih, lupa saya nggak ada ininya, lahirnya, yaitu Mbak Yunita, konsultasi ya, konsultasi skripsi, tesis dan disertasi. Nah ini nanti akan dibimbing oleh saya dan Mbak Yunita. Sebenarnya ini ada satu lagi ya mentornya, yaitu Mbak Frida. Mbak Frida ini nggak boleh dipajang orangnya karena dia terikat kontrak dengan LPDP. Katanya World LPDP itu nggak boleh kerja, nggak boleh cari duit atau apa gitu ya. Ya udah. Ini tapi nanti juga akan ada Mbak Frida ya teman-teman ya. Dia merupakan mahasiswa S3 Universitas Negeri Yogyakarta yang juga merupakan World LPDP 2 periode. Ya Mbak Yunita ya. Yaitu S2 dan sekarang S3, beliau merupakan World LPDP ya. Ini teman-teman di LPDP jangan baper ya. Nanti saya omongin kayak gini nanti dilaporkan lagi Mbak Frida. Jadi untuk yang hari Jumat itu ada konsultasi. Teman-teman yang kebingungan dengan skripsi, tesis dan disertasinya, silakan ya ikut kegiatan ini. Dan masih sama ya Mbak ya, investasinya ya, 800 untuk reguler, 600 untuk early bird. Silakan ya untuk adik-adik yang mahasiswa S2, S1, S2, S3. Nanti yang skripsi itu dengan Mbak Yunita dan Mbak Frida. Pak Said mungkin juga bisa bantu. Yang tesis mungkin nanti Mbak Yunita, Mbak Frida, Pak Said. Yang disertasi nanti eksklusif dengan saya ya. Yang tesis boleh juga dengan saya, silakan ya. Itu penting saya kira ya. Terutama mungkin Anda kebingungan, ini novelty penelitian saya di mana gitu ya. Terus teori harus saya gunakan yang mana. Nah itu bisa Anda tanyakan ketika workshop ataupun pelatihan konsultasi skripsi, tesis dan disertasi. Oke, terus yang terakhir belum ya. Yang hari Sabtu itu ada workshop pendampingan kuliah S2 dan S3 di luar negeri, dan itu langsung dengan saya sendiri. Meskipun saya lagi bermasalah S3 saya teman-teman ya, dan sekarang saya juga lagi berjuang untuk bisa kuliah lagi S3 ke luar negeri. Ini IELTS saya kemarin udah keluar, alhamdulillah kecukupan ya untuk bisa daftar S3 di luar negeri. Ini lagi berjuang lagi mencari beasiswanya. AAS kayaknya mau buka ya tanggal 1 Februari. Saya juga mau coba itu. Terus yang sekarang lagi proses pendaftaran itu ada beasiswa Cina, terus beasiswa apalagi ya, ada beberapa ya, beasiswa kampusnya juga sedang saya coba ya. Tapi terlepas dari itu, kenapa saya berani membuka ya workshop ataupun pelatihan persiapan S2 maupun S3 luar negeri, terutama ini ya, lagi-lagi ya, persiapan kuliahnya, persiapan S2 dan S3-nya ya.
Jadi bukan beasiswanya. Beasiswa itu urusan Anda nanti ya. Jadi biar bisa fokus gitu teman-teman ya. Kalau untuk beasiswa silakan atur sendiri. Kalau saya bisa menjawab pertanyaan Anda tentang beasiswa ya saya akan kasih tahu tips-tipsnya juga gitu ya. Tapi saya fokus kepada Anda untuk bisa mendapatkan letter of acceptance ya, letter of acceptance, LOA. Itu yang akan menjadi fokus saya di workshop persiapan S2, S3 luar negeri. Ya meskipun juga saya ini belum S3 luar negeri, tapi alhamdulillah di kelas persiapan S2 terutama S3 luar negeri itu sudah ada yang goal ya, sudah berhasil kuliah di luar negeri. Yang pertama yang jelas itu yang Mbak Junaiti yang sekarang sudah ada di Inggris di nama kampusnya saya lupa, Lancaster University. Yang Pak Said itu juga hampir aja mau kuliah di Lancaster University, hampir aja. Karena beliau itu udah dapat LOE sebenarnya dari Lancaster University, tapi gagal terus beasiswanya. Dan beasiswa memang saya angkat tangan teman-teman ya. Beasiswa itu dibandingkan LOE lebih susah mendapatkan beasiswa. Gitu ya Mbak Yunita ya. Nah jadi begitu teman-teman. Kalau untuk mendapatkan LOE dan supervisor, insya Allah saya bisa membantu Anda. Dan sudah ada hasilnya, sudah ada buktinya, yaitu Mbak Junaiti yang merupakan dosen Institut Agama Kristen Negeri Kupang, IAKN ya. Beliau dosen di sana. Dan sekarang ya silakan itu Instagramnya di stalking ya, di kepo-kepoin. Beliau sudah di Inggris itu. Tanya-tanya juga, ini Mbak Junaiti apakah alumni dari kelas iRecall ya, gitu-gitu boleh juga ya. Silakan ya. Nah, ini kalau Mbak Junaiti nonton, kami harap Mbak Junaiti juga ikutan promosi ya kegiatan iRecall Fest ini ya. Nah, jadi itu alumni pertama yang sudah melangsungkan kuliah S3-nya di luar negeri, yaitu di Inggris ya. Terus yang kedua ada namanya Mbak Valesneria ya. Valesneria siapa gitu namanya saya lupa, dosen dari UIN Fatmawati Bengkulu. Itu juga kayaknya udah berangkat beliaunya, yaitu di Glasgow University UK juga ya, di Inggris. Belum ada kabar terbaru apakah beliau sudah di sana apa belum. Yang pasti beliau sudah dapat dua-duanya ya, sama dengan Mbak Junaiti ini. Beliau beasiswa dari LPDP juga, kalau nggak salah untuk skema targeted, yaitu PNS. Yang selain beliau berdua yang sudah kuliah atau melangsungkan perkuliahan di sana, ada yang ngasih PR buat saya ya. Ini mohon doanya juga untuk mereka biar segera bisa kuliah di luar negeri. Memang tidak mudah untuk bisa kuliah di luar negeri itu teman-teman. Di antaranya itu beasiswa ya, menurut saya yang paling sulit. Terus apalagi kalau PNS itu susahnya di administrasinya. Nah itu silakan ya, itu Anda proses Anda perjuangkan juga secara mandiri gitu ya. Kalau saya mohon maaf ya, kalau administrasi PNS itu saya nggak tahu apa-apa ya, dan saya juga bukan PNS. Tapi untuk LOE silakan ya, LOE dan supervisor insya Allah bisa saya antarkan. Dan satu juga untuk IELTS ya. Ini kan kalau ke Inggris dan Australia itu IELTS yang diminta. Itu juga ya silakan Anda proses secara mandiri. Kalau saya sempat, saya juga akan membuka kelas IELTS lagi. Dulu pernah iRecall ya. Kebetulan saya sendiri yang mengasuhnya, yaitu membuka kelas IELTS bersama Pak Said itu. Nanti kalau sempat saya buka lagi kelas IELTS. Nah, tapi khususnya untuk persiapan S2, S3 luar negeri ini, itu kita fokusnya ke LOE dan supervisor saja ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi, karena itu pun susah. Nggak mudah mendapatkan LOE, nggak mudah mendapatkan supervisor. Tapi saya punya strateginya ya. Yang insya Allah kalau mau dibilang berapa persen ya, 90% berhasil gitu ya. 90% berhasil. Nanti ada yang bilang
Wah, pede banget kamu bilangnya 90% berhasil. Ya, kan sudah ada buktinya gitu ya. Dan 10%-nya juga ya, kemungkinan tidak berhasil. Jadi gitu ya, teman-teman ya. 90% itu menunjukkan apa ini namanya? Kepercayaan diri saya dengan metode saya ini. Gitu. Kalau Anda bisa melakukan sendiri ya lebih bagus juga ya. Banyak sekali teman-teman dan juga adik angkatan saya di LPDP dan di ini ya di lingkungan lain gitu, mereka bisa mendapatkan LOE mendapatkan supervisor secara mandiri sendiri gitu ya, nggak perlu ada mentorship, nggak perlu ada pendampingan seperti itu. Nggak apa-apa juga ya, bebas kok ya. Ini kan bagi teman-teman yang kebingungan, yang nggak tahu, yang sudah mencoba berkali-kali tapi kurang beruntung atau tidak berhasil ya, silakan bergabung di workshop. Bagi yang di Surabaya ya, sangat disayangkan sekali. Kira belum ada workshop pendampingan persiapan S2 S3 seperti ini kayaknya. Oke, silakan ya. Dan investasinya sama saja dengan workshop yang lain. Kenapa kok disamakan? Karena ya intinya bukan value dari ilmu yang diberikan, enggak ya. Anda kalau tanya ini 800.000, 600.000 ini apakah harga ataupun nilai value dari ilmu yang akan saya berikan? Oh enggak. Kalau Anda bilang, oh ilmunya udah Fikri ini cuma 600.000 ternyata harganya 400.000 harganya. Oh jangan ngomong kayak gitu teman-teman. Nanti Anda kalau ngomong kayak gitu ya, hilang nanti berkah keilmuannya hilang ya. Ilmu Halo, udah macet ya? Halo, udah tadi macet ya? oh ya, ini macet tadi ya. Tadi ada SMS ini. Oh, iya. Tadi sampai mana? Masih ngomong apa, Mbak? Yang ilmu kurang berkah. Nah, ya ilmu Bilang, kurang berkah ini ya. proses. Jangan menganggap ya. Nah, jangan menganggap ilmu yang saya berikan itu seharga 600.000, seharga 800.000. Jangan ya. Jadi kalau Anda menghargai ilmu, itu malah mengurangi keberkahan ilmunya. Karena bagi saya gimana ya? Ilmu yang saya miliki itu bukan milik saya sebenarnya. Gimana ya bilangnya ya? Memang ada di saya. Ilmu itu diberikan oleh siapa gitu ya? Kalau mau dibilang ya. Ya kalau saya sih mendudukan ilmu itu ya ilmu pemberian Allah ya, pemberian Tuhan gitu ya. Jadi kalau Allah itu kan ada Asmaul Husna yaitu Al-Alim gitu ya, yang Maha mengetahui. Nah, Al-Alim itu memberikan yang disebut dengan Al-Ilmu gitu. Ilmu gitu kepada manusia, kepada Nabi Adam dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi ilmu saya ini ya dari Allah. Dan ilmu dari Allah ini saya bagikan kepada ya kalau dibilang investasi itu bukan sebagai pengganti hanya memberikan ilmu ini atau gimana istilahnya ya. Kalau jual beli itu kan sesuai ya. Jadi harga 100.000 itu untuk barang yang kualitasnya 100.000 kan seperti itu ya. Nah tapi kalau ilmu itu nggak bisa. Ilmu itu tidak ada nilainya. Gimana ya? Tidak nilainya tiada tara, gitulah kira-kira ya. Tidak bisa diukur dengan uang. Jadi kalaupun Anda mengeluarkan uang investasi itu sebenarnya untuk Anda sendiri. Apa coba? Untuk menyewa itu pun kembalinya ke Airicon. Kalau ada lebihnya bisa dikasihkan ke saya, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Ya. Karena bagi saya bukan menjual ilmu saya kepada. Paham ya? Kira-kira begitu. Oke, itu yang hari Sabtu dan insya Allah yang hari Minggu itu insya Allah ya Mbak Yunita. Iya udah. Yang hari siapa Pak Hasto? Kenapa insya Allah? Karena kan Pak Hasto insya Allah berangkat ke Taiwan itu bulan Februari ya. Ini Pak Hasto ada nggak? Pak Hasto bisa di-invite nggak Mbak Yunita? Coba ya Pak. Pak Hasto sudah enggak ada udah.
Udah nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Pak Hasto itu insya Allah akan berangkat ke Taiwan bulan Februari. Jadi kemungkinan besar workshop artikel naratif yang hari Minggu itu nggak jadi ya Mbak. Ya, tapi nanti kita pastikan lagi. Mungkin bisa dialihkan kepada online ya, kalau mau ya. Kalau mau. Itu sih kira-kira dari saya. Mungkin tambahan untuk artikel naratif Pak Hasto. Beliau ini pakar untuk penelitian naratif ya. Artikel dengan metode penelitian naratif yang diterbitkan oleh Pak Hasto itu udah lumayan banyak ya. Silakan dicek aja di Scopusnya, di edisi Scopusnya itu udah lumayan banyak ya. Dan beliau ini memang pakar di situ. Jadi silakan Anda yang mau belajar pada Pak Hasto untuk bisa menulis artikel naratif atau penelitian ya, skripsi, tesis maupun disertasi dengan metode naratif itu pas sekali belajarnya kepada beliau. Gitu ya Mbak Yunita ya, saya kira cukup dari saya. Balikan ke Mbak Yunita. Baik, terima kasih udah Fikri atas pemaparannya yang sangat jelas sekali seperti itu nggih. Bapak Ibu, tadi disampaikan secara detail oleh Uda Fikri Yanda rangkaian iRecall Fest 2025 yang akan dilakukan di Surabaya gitu ya, insya Allah di Hotel Cleo seperti itu. Nah, ini dari penonton atau Bapak Ibu yang bergabung, silakan jika ada pertanyaan untuk menanyakan di kolom komentar, nggih. Silakan. Tadi setelah dipaparkan secara detail oleh Uda Fikri. Ada berapa orang, Mbak? Ada 6 udah ini yang bergabung. Nah, siapa aja yang masih stay? Tadi ada 11, tapi ini sudah pada keluar. Seperti itu. Jadi kan rekamannya bisa ditonton di itu ya, di Instagram. Oke, nanti live IG-nya ini kami share di Instagram iRecall. Jadi kalau ingin menonton kembali bisa dilihat gitu, nggih. Itu Mbak Izan sama Mbak Nurul masih bisa masuk nggak? Mbak Nurul saya terima tapi tidak bisa terus udah bisa gabung gitu. Kalau Mbak Meza tadi terakhir kan sinyalnya susah ya, kemudian menghilang udah Mbak Meza. Ya, okay. Gitu. Ya, silakan mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Mungkin nanti kita live juga di YouTube ya. YouTube tapi susah ya. Kalau YouTube biasanya pakai Zoom ya udah ya di di convert pakai Zoom gitu nih. Biasanya di Zoom, tapi Mbak Yunita bisa nggak ya live-nya langsung di laptop, bisa nggak? Jadi YouTube laptop. Soalnya aku kemarin nyoba live YouTube langsung dari laptop itu nggak bisa juga ya. Saya belum, udah biasanya pakai Zoom. Live-nya pakai Zoom. Coba ya yang nggak pakai Zoom tapi langsung ke YouTube-nya, kalau bisa coba nanti kira-kira kayak gimana gitu. Boleh, udah nanti kita agendakan lagi gitu ya untuk live di YouTube gitu. Jadi ada 2 live, nanti ada di IG ini yang sudah kita laksanakan, kemudian nanti ada melalui media YouTube gitu. Oke, ini belum ada yang bertanya, udah di IG. Nggak apa-apa. Nanti yang mau bertanya bisa komen juga ya di bawah ini nanti ya, yang offline. Bukan ya, boleh. Offline. Dapat asinkronus. Ya boleh langsung di komen ini ya. Nanti kan kami share nggih. Jadi bisa dilihat lihat lagi, nanti bisa komentar di IG iRecall atau bisa DM juga di IG iRecall atau menghubungi CP gitu yang ada di flyer iRecall gitu ya untuk bertanya lebih lanjut gitu, bisa sekali. Ya. Ini kita akhiri udah karena sepertinya sudah belum ada yang bertanya. Atau ada tambahan dari Uda? Nggak ada. Pengurus yang lagi nonton siapa ini? Ada Nanda?
Mas. Belum, udah. Tadi ada Pak Hasto, ini sepertinya sudah keluar tadi banyak udah. Udah pada keluar, ada Mbak Nurul, ini masih stay, Mbak Frida sama Pak Sayid, sama Pak Nah, siapa yang dari Surabaya itu? Mbak Frida bisa nggak masuk? Mbak Frida ya. Oke, ini saya undang. Sebentar. Nggak apa-apa kan, ini nggak jualan. Kita ngobrol-ngobrol aja. Karena mungkin siang hari itu banyak yang lagi istirahat atau apa gitu. Ya udah. Kalau malam masih belum. Malam banyak yang ngantuk. Oke, masih belum bisa udah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa, ya gitu aja dulu. Nanti mungkin kalau memang perlu kita adakan live Instagram lagi. Oke, boleh. Nanti kalau kita perlu masih ada banyak yang tanya gitu, yang masih bingung dengan kegiatan Agriculture, nanti kita adakan lagi live IG maupun YouTube gitu nih. Jadi Bapak Ibu silahkan bergabung kembali dan pantengin terus nih sosial media Agricol untuk mengupdate info-info terkait konferensi Agricol Fest maupun kegiatan-kegiatan Agricol yang akan kita laksanakan seperti itu. Oke, ada closing statement udah sebelum saya tutup. Paling ini aja, sampai ketemu di Surabaya. Oke, baik. Dari udah sampai ketemu di Surabaya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengikuti gitu ya, salah satu dari rangkaian Agricol Fest agar kita bisa bersilaturahim, bersharing ilmu dan berbagi pengalaman. Baik, sekian dari saya selaku Ketua Panitia Agricol Fest 2025. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang saya sengaja maupun tidak menyinggung Bapak Ibu semua melalui live IG ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalam.